Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, khotbah saya pada saat ini saya ingin persembahkan kepada sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Pak Thomas Penturi sebagai Dirjen Bimas Kristen, sahabat saya juga Pak Gomar Gultom sebagai Ketua PGI, juga ada sahabat yang terkasih Pak Jason Pak Puen sebagai Ketua PGPI, dan juga ada Bapak Roni Mandang sebagai Ketua PGLII, dan mungkin dari Dirjen Katolik waktu itu juga pernah Pak Dirjen, saya lupa ya namanya, sempat beliau WA saya karena ingin membantu anak-anak asuh kami di rumah kasih, dan juga teman-teman dari aras baptis, mungkin dari Bala Keselamatan, dan juga dari aras-aras yang lain, dan juga kepada semua ketua-ketua sinode, gembala, dan semua jemaat Kristen di Indonesia. Khotbah ini saya ingin persembahkan untuk kita semua. Dalam waktu 17 tahun saya menjadi pendeta dan mengembalakan jemaat. Usia saya saat ini nanti bulan November memasuki usia yang ke 58 tahun. Tetapi saya baru mulai sungguh-sungguh mengamati tentang kehidupan kekristenan ketika saya mulai menjadi pendeta, ditabiskan jadi pendeta, dan mulai mengembalakan jemaat 17 tahun yang lalu. Tepatnya saya ditabiskan bulan Juli tahun 2004 dan mulai mengembalakan jemaat. Dan saya mencoba untuk melihat dengan jujur apa yang dipercayai oleh umat Kristen dan bagaimana seharusnya kehidupan kekristenan. Sebenarnya Bapak Ibu, saya sebelum menjadi pendeta, saya sudah berada di cukup banyak gereja dan coba mengamati bagaimana kehidupan kekristenan. Tetapi secara serius saya boleh mengamati pada saat saya mulai jadi pendeta, dan saya harus jujur katakan bahwa ya cukup menyedihkan sih kehidupan kekristenan kita di Indonesia. Kenapa? Sudah ratusan tahun kekristenan ada di bangsa ini, tapi kok tidak beranjak-anjak dari, masih kurang dari 10%. Sahabat kami, Pak Thomas, pernah dalam pertemuan dengan kami dalam ibadah HUT GBI, beliau pernah menyampaikan bahwa dari hasil penelitian beliau bahwa ternyata perkembangan kekristenan di Indonesia tidak terlalu signifikan. Hanya bertambah sekitar 0,02%. Sangat kecil Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan memang lalu saya mencoba untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi penghambat. Dan saya mohon maaf untuk saya menyampaikan, kalau saat ini ada Pak Thomas mendengar ini atau Pak Gomar, saya juga pernah menyampaikan ini. Masalah utama mengapa kita tidak berkembang di bangsa ini, ya saya melihat bahwa kita kurang meresponi doa dan perintah Tuhan Yesus. 2000-an tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berdoa supaya kita bersatu, dan Tuhan Yesus sudah perintahkan kita untuk saling mengasihi. Tetapi yang terjadi adalah kita kurang saling mengasihi. Bahkan akhir-akhir ini saya tambah sedih melihat ada banyak teman-teman pendeta saling menyerang di sosial media. Menyedihkan. Kondisi yang sudah tidak mudah untuk bersatu, ditambah lagi dengan hal seperti itu, menjadi semakin sulit. Sebab itu melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, cobalah jaga, ngeremlah mulut kita supaya tidak menyalahkan orang lain. Saat ini kan ada begitu banyak sarana yang kita bisa pakai. Katakanlah kalau misalnya pendeta A kurang setuju dengan pendeta B, mungkin alangkah indahnya kalau minta waktu, Pak kita ketemu yuk, kita ngomong-ngomong. Menurut saya pemahaman Bapak untuk hal ini mungkin kurang. Kita boleh bahas sama-sama.
Nanti kalau katakanlah belum ada titik temu, kan kita ada PGI, kita ada juga Dirjen Bimas Kristen. Kan indah kalau kita melakukan seperti itu. Seperti kita lihat di Korintus. Korintus itu jemaat mengelompokkan diri. Ada yang menyebutkan dirinya kelompok Paulus, ada yang menyebutkan dirinya kelompok Apolos, bahkan ada yang menyebutkan dirinya kelompok Kristus. Tetapi perhatikan bahwa Apolos, Kefas, atau Petrus, atau Paulus, mereka berteman baik. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja berteman baik, itu akan memberi dampak, dan pasti dengan sendirinya jemaat akan mengikuti. Lihat pemimpin-pemimpin kita, mereka akur kok. Nah, tapi kalau misalnya kita sesama pemimpin gereja saling menyalahkan satu dengan yang lain, itu sangat menyulitkan kita nanti dalam membangun persekutuan. Sebab itu, khotbah ini atau pesan Tuhan ini saya ingin sampaikan dengan tulus dari hati saya yang paling dalam kepada teman-teman saya, sahabat saya Pak Thomas Penturi, Pak Gomar Gultom. Kita sering WA-WAan ya. Dan ini kerinduan saya pada saat ini. Saya ingin menyampaikan bahwa mari kita berusaha supaya kita bisa bersatu ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berusaha supaya kita bisa bersatu bersama-sama untuk boleh membangun kesatuan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk nanti, karena tema yang saya ingin sampaikan ini bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Kalau kita melihat di dalam, saya baca beberapa ayat ya. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat 40 saja saya baca demikian. Ini pada saat penghakiman terakhir, karena ini bagian dari khotbah akhir zaman Tuhan Yesus. Dan dikatakan gini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Bunda Teresia waktu kan kita tahu beliau melayani kaum papa, kaum miskin di Kalkuta. Dan ada yang bertanya kepada beliau, Bunda ngapain sih? Bunda menghabiskan waktu di sini ngurusin orang-orang seperti ini. Bunda kan masih ada pelayanan-pelayanan lain di paroki-paroki dan keuskupan. Dan apa yang beliau jawab? Saya bukan sedang melayani orang-orang ini, tapi saya sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jujur dari hati saya yang paling dalam, beliau adalah panutan hidup saya. Ya, tentu saja sejauh langit dari bumi apa yang saya lakukan dibandingkan dengan Bunda Teresia. Tapi kehidupan beliau lah yang sungguh-sungguh memberikan inspirasi bagi hidup saya. Karena menurut saya, inilah kekristenan yang terbaik buat saya ya. Manusia yang lakukan. Kehidupan kekristenan yang terbaik yang saya lihat dari kehidupan Bunda Teresia. Mengapa? Umat Kristen, umat di dunia itu kan berusaha untuk bisa masuk ke sorga. Tetapi umat Kristen, umat yang memahami bahwa
Yesus Kristus itu Tuhan yang telah rela mati, rela menjadi manusia dan mati menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita telah memiliki kepastian ke sorga. Jadi seluruh hidup kita di dunia ini seharusnya fokusnya hanya bagaimana membalas kebaikan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Bunda Teresa. Apa yang beliau lakukan tidak untuk mencari keuntungan. Hidup orang Kristen itu bagaimana hidup melayani. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya berusaha semaksimal mungkin, Bapak Ibu Saudara, melihat kondisi yang ada. Saya hanya seorang gembala jemaat lokal yang tidak punya kapasitas untuk bisa menggerakkan gereja-gereja. Saya hanya bisa menghimbau. Sebab itu, saya hanya bisa melakukan dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya juga tidak didukung oleh seperti Bunda Teresa yang didukung oleh Ordo saya lupa dari keuskupan langsung mendukung beliau untuk pelayanan. Saya jalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus jalan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, lihat Tuhan Yesus cuma seorang tukang kayu, tapi hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dan Rasul Paulus juga seorang penjual tenda. Nah, sebab itu saya akhirnya berketetapan hati begini, Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kan saya sudah sampaikan bahwa Tuhan melarang saya meminta-minta untuk mendukung dalam pelayanan. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus juga dia bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi dirinya. Demikian juga Rasul Paulus, dia tidak meminta-minta untuk mendukung pelayanan. Walaupun memang banyak yang dukung pelayanan Tuhan Yesus, tentunya saja banyak perempuan-perempuan yang menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Banyak orang kaya seperti Yusuf dari Arimatea, itu orang-orang yang kaya yang juga akhirnya tergerak untuk mendukung. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus dan Rasul Paulus bukan mencari dukungan seperti itu. Mereka menghidupi diri dengan apa yang ada. Tuhan Yesus menghidupi diri dengan menjadi tukang kayu, pasti dia juga menawarkan hasil buatannya, dan juga Rasul Paulus menawarkan tenda untuk hidupnya. Nah, saya meneladani itu dan saya bersyukur banyak teman-teman juga. Dan dari dulu saya sejak mulai pelayanan ini saya udah bikin CD, saya jualan CD, saya jualan kue-kue, jualan jahe, dan kayaknya saat ini saya akan mulai fokus untuk jualan kaos. Ya, saya akan jual sebanyak-banyak. Nanti saya akan banyak promosi nih di TV atau di Facebook atau di mana itu saya akan promosi tentang, karena saya bulan ini saya buka toko namanya Toko Ayat, ya, toko kaos ayat. Jadi saya akan banyak produksi kaos-kaos yang bertuliskan ayat. Sebelumnya saya bulan lalu saya produksi kaos dengan tema segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Itu diambil dari Filipi 4 ayat 13, walaupun saya tidak menuliskan ayatnya. Kemudian saat ini saya membuat kaos yang bertuliskan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Jadi saya sudah menetapkan hati untuk sudah lakukan seperti ini. Karena saya tidak mungkin bisa mengajak gereja untuk mendukung dan lain-lain. Saya tidak punya kapasitas. Sebab itu dalam kesempatan ini sih saya sangat memohon dari Pak Thomas Penturi, teman-teman juga dari Pak Gomar, kalau boleh saya memohon, cobalah Bapak kumpulkan, ajak ketua-ketua sinode, ketua-ketua sinode, dan kalau bisa di Indonesia kalau nggak salah ada sekitar 60 ribuan gembala. Satu saat mungkin ketemu dengan gembala-gembala atau paling nggak sinode, supaya kita punya data. Kita punya data ada berapa banyak orang Kristen gereja-gereja yang susah. Karena seperti tadi kan Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kalau kita menolong sesama kita yang susah, nah kita melakukannya kepada Tuhan. Dan kita harus, Yakobus katakan bahwa kita harus memulainya dengan apa? Galatia, kalau nggak salah Galatia 6 ya. Galatia 6 ayat ke berapa tuh katakan bahwa paling tidak dimulai dari saudara-saudara seiman kita ya. Nah, jadi di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita dulu. Saya rindu, saya tidak bermaksud ingin, tidak ada yang bisa saya sombongkan Bapak Ibu Saudara, tapi saya harus jujur katakan bahwa saya ini gembala yang tidak menerima gaji dari gereja, ya. Karena apa? Ya, majelis saya baik-baik, mereka pasti berusaha untuk itu, tapi saya tahu persis bahwa kita kebutuhan banyak. Dari sekitar 500-an jemaat yang boleh dibilang Tuhan percayakan, 80% itu kaum marginal. Saya kok tega begitu, dan tidak mungkin gereja mencukupi untuk membiayai semua itu. Sebab itu saya sudah bilang pada majelis bahwa saya tidak usah digaji. Tapi saudara tahu, di gereja yang sederhana ini kita bisa menolong sekitar 500-an orang. Nah, saya membayangkan kalau misalnya ada 60 gereja, kita ambil rata-rata karena kan gereja-gereja besar kan banyak sekali. Kalau ada 60 gereja di seluruh Indonesia, 60 kali 500 orang berapa tuh? Ya, bisa sekitar 30 juta orang yang kita bisa tolong. Berarti kan umat Kristen di Indonesia, gereja-gereja di Indonesia saja sebenarnya bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebab itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak, saya ingin menghimbau, dan saya memohon dari Pak Thomas Penturi, Pak Gomar Gultom, Pak Jason Balom Papuen sebagai Ketua PGPI Pusat, juga ada Pak Roni Mandang dan juga Bapak Dirjen Katolik. Ayo, kumpulkan sinode gereja, berbicaralah dari hati ke hati, dan minta data dari mereka. Berapa banyak gereja-gereja yang susah, berapa banyak jemaat-jemaat yang susah. Lalu kumpulkan juga untuk pengusaha-pengusaha. Bapak Ibu Saudara tahu orang terkaya di Indonesia itu Katolik loh. Pak Budi dan Michael Hartono itu. Dan 50 orang terkaya di Indonesia cukup banyak orang Kristen. Pak Eka Wijaya itu istrinya seorang Manado, dan banyak yang Kristen dan banyak anak-anak Tuhan. Tapi kita tidak bisa menyatukan mereka sehingga ada begitu, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Nah, saya rindu, saya menangkap apa yang ada dalam hatinya Pak Thomas. Beliau ingin supaya paling tidak kita punya sekolah-sekolah yang bagus gitu ya. Nah, saya percaya kalau ini bisa digagas oleh Dirjen Bimas Kristen atau dengan PGI, mungkin kumpulkan pengusaha-pengusaha yang kaya dan bicara. Yang penting transparan. Saya sangat mengerti bahwa teman-teman ini kalau asal kita transparan, mereka pasti akan membantu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat sekolah-sekolah yang berkualitas, tetapi yang masuk itu dengan kemampuannya. Bahkan kalau misalnya, kasihan banget loh, ribuan anak-anak tidak bisa sekolah karena apa? Sekolah-sekolah Kristen juga mahal-mahal, ya kan? Tapi kalau misalnya katakanlah ini dikoordinir oleh Dirjen Bimas Kristen misalnya, lalu ya guru-guru harus dibayar dengan benar, tetapi murid-murid itu, orang tua yang tidak mampu jangan dipaksakan bayar. Yang mampu ya bayar sukanya. Jadi jangan kita patok SPP semua sama, misalnya 2,5 juta lah. Ya jangan. Artinya kan sekolahnya berkualitas, tetapi harus melibatkan semua anak-anak yang bisa sekolah supaya bisa sekolah. Nah, saya percaya kalau PGI atau Dirjen Bimas Kristen bisa menyatukan gereja-gereja untuk berbicara dari hati ke hati, juga berbicara kepada selain ketua-ketua sinode, berbicara juga kepada pengusaha-pengusaha Kristen. Saya percaya kalau Pak Dirjen undang Pak Budi dan Michael Hartono, atau mungkin undang Pak Haritanus Tanuwijaya, ya kan, Pak Haritanu, dan semua banyak orang-orang kayak Kristen, dan bicara dari hati ke hati. Saya sangat percaya kalau kita transparan, terbuka, semua itu bisa berjalan. Kita bisa bikin rumah sakit yang bagus, di mana orang-orang yang susah juga. Sekarang ini, orang lagi susah, mau ke rumah sakit. Bila perlu rumah sakit yang bagus didukung oleh banyak pengusaha-pengusaha kaya di Indonesia, sehingga orang-orang yang tidak mampu itu tidak perlu bayar. Nah, itu cara bagaimana kita bisa melayani. Bunda Trisha lakukan itu di Kalkuta, itu gratis. Orang-orang yang datang susah itu dilayani. Nah, mestinya kita bisa kembangkan itu. Dan itu sangat bisa terjadi kalau digerakkan oleh orang-orang yang berkompeten. Kok kayak kami, saya ngomong-ngomong begini sampai berbusa juga nggak ada yang dengar mungkin. Sebab itu melalui kesempatan ini saya sampaikan memohon dari Pak Thomas, bagi Pak Dirjen, juga Pak Gomar, bagi Ketua PGI, dan semua teman-teman pemimpin ARAS. Ayo kumpulkan mereka, ketua-ketua sinode,
para pengusaha-pengusaha bicara, lalu kita bisa menjadi berkat tengah-tengah bangsa ini. Saya tidak mau bicara politik, tetapi saya khawatir kalau 2024 ini dipimpin oleh orang yang intoleran. Pak Jokowi yang kita percaya sangat toleran aja, banyak gereja-gereja susah mendapatkan izin, banyak gereja-gereja mengalami intimidasi. Nah, kalau kita bersatu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersatu, kita saling menguatkan, itu akan menjadi kuat. Kalau memang nanti katakanlah mereka, kelompok ini, negara ini dipegang oleh kelompok yang tidak sejalan dan ingin memperlakukan syariatnya sesuai agamanya, ya kita bisa memohon kepada Tuhan. Kalau kita bersatu, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan kita bikin negara sendiri aja lah, supaya kita boleh menerapkan nilai-nilai kekristenan. Kalau mereka memaksakan, kalau mereka tidak memaksakan kehendaknya, kita bisa berjalan. Tapi kalau tidak, ya kita memohon rame-rame untuk Tuhan kasih kami negara yang lain aja lah, supaya kami boleh tenang menjalankan kehidupan kekristenan. Tapi kalau kita tidak bersatu, susah. Sebab itu lewat kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Saya secara pribadi sudah menetapkan hati menjadikan usaha penjualan kaos ini menjadi bagian dari pelayanan saya. Dan seberapapun yang Tuhan, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah beli kaos ini. Dan ya saya lakukan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma bekerja bukan pengusaha kaya loh, ya. Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Rasul Paulus bekerja sebagai penjual tenda. Nah, saya sebagai penjual kaos. Karena sekarang kalau jual CD udah gak laku. Orang lebih senang nonton YouTube, ya. Tapi nanti saya juga bikin YouTube channel untuk lagu-lagu, ya. Ya, semoga banyak juga yang bisa menonton. Jadi kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi berkat. Dan dimulainya dari mana? Saya mengajak kita untuk bersatu, ya. Jangan anggap aneh. Saya menikmati Romo Somar itu teman baik saya, dan saya kalau ke sana saya nyanyi lagu-lagu beliau, saya menikmati. Saya pernah nangis loh waktu saya ikut misa dengan beliau. Nah, setiap kali ada pas itu ya, mau firman, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu umatnya jawab, tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Saya pendeta GBI dengar begitu merinding loh, benar-benar. Saya benar-benar, ya itu caranya. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ibadah tepuk tangan, puji Tuhan. Tidak tepuk tangan, semua juga Tuhan izinkan. Tapi mari kita mau bersatu. Melalui pesan Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersatu. Ya, saya mohon dengan sangat dari Pak Thomas, sahabat terkasih, Gomar Gultom, Pak Roni Mandang, Pak Jason Balem Pepuen, lalu kemudian juga teman-teman di Katolik, Baptis, Balak Keselamatan. Mari kita bersatu. Kita ada di bangsa ini untuk bersatu, saling mengasihi, sehingga dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita bersatu saling mengasihi, dimulai katakanlah kalau kita bisa menolong saudara-saudara kita, sehingga tidak ada satupun umat Kristen di Indonesia yang miskin, dan kita bisa menjadi berkat juga bagi orang yang lain. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, 500-an jemaat yang kaum marginal yang saya bantu itu 40%-nya Muslim loh. Maksudnya non-Kristen, ada yang juga yang udah juga. Dan kita bisa menolong mereka kan. Lihat Bapak Ibu Saudara, saya ini pendeta sederhana loh. Saya bukan orang kaya jualan kaos, cuma jualan kaos, jualan kue. Tapi ya bisa tolong. Apalagi kalau gereja-gereja besar yang punya gedung aja sudah miliaran punya. Mestinya kan lebih kalau kita bisa investasi untuk gedung besar. Kenapa untuk gedung-gedung ya jiwa-jiwa yang berharga itu tidak bisa kita lakukan. Jadi khotbah saya ini memang ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin gereja, ya, yang berkompeten untuk bisa menggerakkan gereja. Saya memohon, tolonglah kumpulkan sinode-sinode gereja, ya, ketua-ketua sinode. Lalu kumpulkan juga pengusaha-pengusaha Kristen. Saya percaya kalau Pak Thomas undang pengusaha-pengusaha Kristen, mereka pasti mau. Dan bicarakan bahwa ayo mari kita bikin rumah sakit yang bisa menolong banyak orang, yang susah ya tidak usah bayar. Kita bikin sekolah-sekolah yang bagus, yang punya duit ya bayar, tapi yang tidak punya duit biar, jadi tidak ada anak-anak yang terlantar di jalanan. Kasihan banget Bapak Ibu Saudara. Saya juga
Saat ini juga baru bisa sekolah yang sekitar 60-an anak-anak kecil itu, aduh masih banyak yang belum bisa, cuma tarik napas. Saya share di grup juga nggak banyak yang responi, menyedihkan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat kesempatan ini saya percaya kalau ini digerakkan langsung dari aras gereja seperti Dirjen Bimas Kristen, PGI, PGPI, PGLII, saya percaya bahwa ini akan memberikan dampak. Kita semua dukung dalam doa ya, supaya nanti ke depan ini kita bisa melihat bahwa umat Kristen bersatu, dan dunia bisa melihat, negara ini akan melihat bahwa kita rukun. Kalau kita rukun, saya sangat percaya semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan kumpulkan menjadi Kristen. Bahkan presentasinya akan bertambah, bukan lagi 10%, akan naik menjadi 20%, 30%, 40%, bila mungkin 100%. Kalau kita bersatu, kita saling mengasihi. Orang akan senang untuk melihat bagaimana kita boleh bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan taruh di hati saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sama-sama berjuang untuk kesatuan umat Kristen. Kita sama-sama berjuang untuk sama-sama saling mengasihi, tidak saling menyerang, supaya dunia melihat bahwa kita anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.